Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu sesudah Rabu Abu, tanggal 5 Maret 2022. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya, bab 58 ayat 9b sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara atau mengajak kita untuk kembali menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Pertama-tama lebih berkenan kepada Allah, dan juga yang kedua supaya kita berkenan kepada sesama. Yesus dalam bacaan Injil hari ini bersama dengan murid-muridnya makan di rumah salah seorang pemungut cukai yang bernama Levi. Cerita Injil hari ini, Yesus memanggil Levi untuk mengikuti dia. Dan pada sebuah kesempatan, Levi mengadakan perjamuan di rumahnya dan mengundang Yesus dan murid-muridnya. Hal ini diketahui oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu mereka bertanya kepada murid Yesus, "Mengapa kamu makan bersama dengan orang berdosa?" Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kelompok orang Farisi dan ahli Taurat, pemungut cukai itu masuk dalam kelompok kategori mereka sebagai manusia yang berdosa. Dan praktek yang mereka lakukan selama itu dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dianggap mereka sebagai orang berdosa, entah itu pemungut cukai ataupun yang lain. Ini orang-orang yang harus disingkirkan dalam kehidupan sosial. Orang-orang yang tidak boleh mendapat perhatian. Betapa kita lihat bagaimana martabat manusia yang ada dalam diri kelompok orang yang mereka anggap sebagai orang berdosa betul direndahkan. Kemanusiaan mereka lebih banyak diukur dari status, dari kehidupan secara moral. Saudari dan saudara yang terkasih, dan itu tidak cocok dengan kehendak Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Karena itu, Yesus menjawab kelompok orang Farisi dan ahli Taurat, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Inilah yang menjadi hal penting yang patut digarisbawahi dan ditanam dalam di hati sanubari setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Yesus, yang mengimani Yesus. Karena mengikuti Yesus berarti mengikuti semua cara hidup Yesus. Mengikuti cara hidup Yesus berarti mengikuti juga apa yang Yesus contohkan dalam kehidupannya, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertindak. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus memang datang untuk memulihkan
martabat manusia yang direndahkan oleh sesamanya manusia. Kita diajak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Masa Prapaskah, masa permenungan, masa kita menata kembali kehidupan kita supaya hidup kita dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam cara bertutur kata dan bertindak mesti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah sendiri melalui Yesus Kristus memperhatikan orang-orang kecil dan sederhana, termasuk kelompok yang dianggap berdosa, maka demikian juga yang seharusnya dihayati dalam hidup setiap orang yang melabeli dirinya orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus. Mari kita gunakan kesempatan Prapaskah untuk menata kehidupan kita, supaya Allah yang maha baik yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan yang saat ini seharusnya Allah yang maha baik harus kita ungkapkan dalam sikap hidup kita, dalam tutur kata kita sebagai orang yang percaya, supaya sahabat-sahabat kita, sesama kita yang mungkin merasa diri terpojok selama ini, yang mungkin merasa diri dihina, difitnah, dilabeli dengan hal-hal yang kurang baik, supaya mereka bertumbuh kembali, rasa percaya diri mereka terutama bertumbuh kembali, martabat yang seharusnya tidak pernah boleh dihinakan oleh siapapun. Saudari dan saudara terkasih, maka sejalan dengan apa yang dihayati oleh Yesus dalam kehidupannya, demikian juga Nabi Yesaya menubuatkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk setiap orang, setiap manusia, setiap kita, saya dan Anda. Untuk dalam hidup ini jangan pernah boleh menghukum orang, memfitnah orang. Bahkan dianjurkan supaya apa yang sesungguhnya kita senangi bagi diri kita, itu yang harus kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Inilah yang ditegaskan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, yang mestinya juga menjadi sebuah kesempatan, sebuah motivasi bagi kita untuk kembali menata hidup kita. Terkadang kita mempersalahkan orang. Terkadang kita menganggap diri kita yang paling baik. Ada semacam kesombongan rohani. Ada semacam kesombongan secara sosial. Kita lebih banyak menghina dan memfitnah orang daripada memperbaiki kehidupan kita yang kurang baik. Saudari dan saudara terkasih, masa Prapaskah lagi-lagi mengajak kita untuk mengisinya dengan kembali menata kehidupan kita supaya kita menjadi lebih rendah hati. Tidak mau menjudge orang. Karena kita belum tentu mengenal orang itu. Tapi lebih dari itu, karena kita sendiri juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang yang kita anggap tidak baik. Jadi lebih banyak kita seharusnya masuk ke dalam diri sendiri, melihat diri kita, dan berusaha untuk menemukan apa yang masih kurang, yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa kembali menata kehidupan kita sehingga kita lebih banyak dilihat sebagai orang yang lebih rendah hati daripada sebagai orang yang sombong.
yang menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Tuhan memberkati.